Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen nih gue dikerjain aja naik turun gini. Kita nih sekarang nih ada di Taman Cempaka nih sobat. Taman Cempaka salah satu destinasi yang ada di kawasan, ya arahnya Pondok Ranggun sini sih. Tapi lebih condongnya ini kalau alamatnya dekat-dekat Mabes Hankam. Mabes Hankam di sini agak masuk gang nih sobat gue nih. Nah, di sini kawasannya lumayan luas. Kawasannya lumayan luas. Lumayan muter-muter, lumayan menikmati di sini hutan kota. Nah, ya makanya ini harus digembleng lagi. Nah, itu ada penunjuk atau papan daripada pemberitahuan dilarang masuk tanah hak milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, oke. Nanti kita main seru-seruan untuk sedikit mencoba. Saya udah dikomplain sama kameramen, ini perut udah mulai buncit katanya. Ya, memang bukan karena kebanyakan makan, tidak, kurang gerak. Makan mah sehari sekali, ngemilnya yang banyak. Oke, kita nyobain nih wahana yang memang disediakan di daerah sini. Dayunan. Nah, dayunan di sini. Ini mah harusnya nih ada pasangannya, kameramen. Hah? Buseng dah. Lah gue bisa kagak dimasukin rumah gue sama Kanjeng Mami. Aduh. Mana-mana polesannya terlalu explore. Nah, seperti ini nih. Jadi seperti ini nih. Ini bisa untuk bermain. Ya. Jangan sampai kita jatuh. Karena tidak ada BPJS pengekleman jatuh di tempat bermain begini ya. Hati-hati. Tidak ada asuransi yang mengklaim ini. Oke, kita sembari nunggu host tadi, kita jalan-jalan lagi. Lebih tepatnya untuk kawasan ini sih hutan kota, dan ini tempatnya untuk wisata tuh. Bisa bawa tenda, sampahnya di sini juga ada. Itu juga ada ayunan tuh. Dan di sini tempat kita olahraga lagi. Nah, sayangnya kita tidak bawa itu raket buat bulu tangkis. Sip. Buat bulu tangkis mantap. Nah, di sini kita disuguhi nuansa alam. Nuansa alam, samping paling ujung itu nanti ada kali, dan kali itu info dari tadi host Hadi tadi sudah berbincang dengan warga sekitar. Itu kali itu mengarah ke agro yang kita ekspos kemarin. Dan untuk kawasan ini sekarang jadi kawasan untuk perbaikan. Jadi masih ada alat dego, timnya juga masih banyak di sini. Makanya kita dukung supaya taman atau aliran air atau air yang ada di sini sodetannya itu cepat selesai, dan cepat juga kemanfaatannya itu bisa dinikmatin warga sekitar ya. Ini kawasannya kawasan luas banget ini Pak Adi. Luas ya Pak ya. Gue tuh udah 3 kali gue muter di sini udah. Jadi saya ngelihat untuk tanah yang ada di sini itu memang ada kayak bumbu-bumbu. Tuh, mantap. Mantap. Nah, ini yang apa yang tadi kita sebelum Pak Ali datang ke sini, kita sudah sedikit explore untuk di dalam. Jadi untuk di dalam ini kita bisa melihat ya Pak Ali. Jadi ada area baru yang memang lagi akan dibentuk berupa danau kecil. Ya, yang itu arah ke sana Pak? Iya, tadi kita arah ke sana. Arah ke sana itu arah agro ya? Yang agro ke atas Pak. Hah? Agro yang ke atas. Jadi yang ke atas mana? Air dari sana. Yang ini ke sini? Oh
Oh iya sih, memang pantat-pantatan sama Iya, itu jadi sih. yang tadi yang saya maksud ini yang apa tanah perhutani. Yang di sana. Itu yang tanah yang kita lihat apa berupa pohon di situ ya. Mm-mm. Kita lihat memang untuk Jakarta Timur adanya tempat yang begini kayaknya Langka. bukan langka Pak. Jadi ini bener Jakarta nggak sih gitu. Jadi memang ini kan apa pemandangan yang memang dulu apa namanya yang dulu ya beginilah keadaan Jakarta dulu ya Pak ya. Karena Tempo dulu. banyaknya lahan-lahan kosong dan banyaknya kebun-kebun warga Yang nongkrong di sana yuk. yang memang ditanamin ya. Ya. Nanti nanti itu ya saya nggak sampai selesai untuk di Taman Cempaka ini, tapi saya usahakan di sini kita bisa bareng-bareng ngetek di sini untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa Taman Cempaka itu situasinya tuh indah. Iya. Ya kan, indah dengan pepohonannya yang rindang, dengan daya tariknya itu yang sebelah sana itu memang udah jadi, tapi jangan disepil yang ada di sini. Komennya kalau untuk yang di sini itu masih kawasan-kawasan untuk itu ya, untuk perbaikan, proses perbaikan, punten. Iya. Perbaikan di sini. Jadi di sini kalau pengen tahu ya silakan ada di sini. Itu kameramen disentek sedikit untuk begonya untuk tahap perbaikan sedikit aja. Nah, sedikit Ya, di sini. Dan ini termasuk wisata ramah lingkungan. Ramah lingkungan, wisata hutan, kota, dan juga fasilitas banyak yang penting ya, ada fasilitas yang tadi saya sempat lari ke sana, Pak. Makanya ngos-ngosan saya. Itu tadi informasi yang memang Bapak Ali pernah yang lihat tadi di situ ada Di apa sana saja? ada tamannya. Ada taman Tamannya juga ya? jadi jogging track-nya itu sampai ke sana. Jogging track-nya itu sampai ke bawah sana, dan di sana itu untuk view-nya, untuk pemandangan kita berfoto atau kita camping sama keluarga bisa. Pantas kalau di sini tuh banyak tadi mahasiswa yang di sini lagi belajar sembari dianya diskusi sama teman-temannya yang di sini, pantas karena udaranya bagus. Udaranya bagus, tidak ada polusi yang ada di sini. Iya benar. Jadi apa namanya karbon-karbon yang memang terbang dalam udara tersedot ya Pak ya. Ya, Tersedot dengan apa namanya dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan yang benar-benar di sini ya. Di sini kalau kayaknya dari 86 Kalimantan ini nggak asing banget ini dengan kawasan ini, dan Jawa Timur ini tidak asing banget untuk kawasan-kawasan yang model seperti ini, karena kawasan-kawasan mereka juga tahap pengembangan, maksudnya tahap pengembangan. Jadi gini ya, maksudnya yang kenapa kita milih Jakarta, yang Jakarta orang kenalnya istilah kata sudah menjadi dengan pusat kota ya, pusat urbanisasi, pusat kota. Jadi masih ada ruang terbuka hijau yang istilah kata ramah dengan lingkungan ini Pak. Jadi banyaknya pepohonan yang memang ditanam, adanya juga istilah kata waduk-waduk kecil. Istilah kan itu benar-benar kita kembali dengan masa lalu dulu. Yang istilah kata yang masa lalu yang istilah kata dekat sekali dengan kita hidup dengan alam, benar-benar hidup dengan alam ya. Jadi ini memang tujuan kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk kita kembali kita merawat alam kita ini. Makanya di sini adanya fasilitas yang memang pemerintah upayakan, kita dukung, Bapak. Jangan kita jadi masyarakat yang kritis tapi tidak ada upaya. Kan gitu. Nah, jadilah masyarakat yang kritis tapi dia bergerak, kan gitu. Ada bersinerginya ya Pak ya. Sedangkan kita itu berupaya tidak ada sifat menyinggung atau menyenggol siapapun instansi itu. Tapi kita sebagai tim Sobat Banyu pinginnya kita itu sejalan daripada arah apa, menjaga alam, lingkungan, menjaga air, kan gitu. Makanya kita untuk saat ini penelusuran area dulu, untuk yang lain-lain nanti kita mempersiapkan peralatan atau bahan-bahan yang untuk tampilan-tampilan daripada Sobat Banyu untuk apa? Untuk terobosan daripada penemuan kita. Nah, kita belum bisa nyepil untuk penemuan kita itu apa. Tapi nanti insya Allah nanti saya nanti siapkan untuk kita tampilan di konten kita untuk kita bisa memakai daripada
alam sekitar untuk sumber daya menjadi alam yang terbarukan ya Pak ya, energi. energi alam yang terbarukan ya. Nah, Ya ibaratnya memang gitu. kita harus istilah kata hidup berdampingan dengan alam itu, kita memang harus kreatif Ya, juga ya Pak iya. ya, Ya, harus iya. kreatif. Karena alam sudah menyediakan apapun yang ada Harapan di saya alam gini ini. loh Pak, harapan saya kita bikin teknologi nanti itu teknologi yang ramah lingkungan, murah. Untuk apa? Untuk supaya nanti, mohon maaf, untuk tempat tinggalnya yang di pelosok atau di gunung yang memang nanti itu untuk untuk listrik itu belum nyampe ke Ya, sana. jadi untuk Itu nanti mudah-mudahan itu bisa bermanfaat kan gitu. Nanti memang banyak ya referensi-referensi untuk penciptaan alat-alat yang begitu ya Pak ya. mudah-mudahan nanti pinginnya saya nanti sih pinginnya saya lagi ngumpulin dulu untuk peralatan-peralatan yang lain untuk membuat energi tenaga surya. Nah, energi tenaga surya itu kan nanti kan bisa dikembangkan dan nanti kan bisa dilihat prosesnya itu perakitannya seperti apa, bahan-bahan yang diperlukan seperti apa, nanti cara memakainya seperti apa, perawatannya juga seperti apa, kan gitu. Supaya apa? Minimal tidak gelap banget, gitu loh. Nah, dan anak-anak kita itu nanti kan nggak kegelapan dan jalan-jalan yang memang di arah jalan hutan atau jalan yang memang jauh daripada perkotaan itu udah bisa cara otomatis itu dengan apa? Dengan terobosan atau kreativitas anak-anak daripada anak kampung, kota atau anak yang kreatif. Ya. Di sana itu bisa memajukan dari kampungnya dia. Mudah-mudahan nanti saya bisa berusaha merakit. Nanti kita sepil ya kameramen ya. Mudah-mudahan saya juga lagi ngumpulin bahan-bahannya. Ya nggak lucu nanti kalau kurang bahan nanti kagak nyala kan gitu. Dan tenaga air pun juga kepinginannya juga harus ada. Iya, jadi memang kalau untuk gitu. tenaga air kita memang butuhnya kan arusnya arus yang tinggi, iya, arus yang kita kencang. harus mengambil istilah kata sungai yang harusnya deras. ya Pak ya. Nah, nanti kan kita harus jadi nanti kita nyemplung ke sungai emang nggak mau. Jam berapa dulu nih kameramen nih? Jam berapa dulu? Jangan sampai ya. Ayo kita sebentar sana. Oke. Jadi untuk seluruh sobat Banyu, terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa. Ya. Terima kasih. Ikutin untuk sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya serta Instagram kita juga teman-teman boleh ikutin Sobat Banyu Nusantara 0701. Terima kasih untuk semuanya Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.